Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah tentang pemilihan uji statistik. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kita akan memahami tentang penggunaan tabel uji. Yang kedua, kita akan mampu menentukan uji statistik yang tepat terhadap permasalahan penelitian kita. Kasus pada kali ini adalah sebuah penelitian ingin melihat apakah ada perbedaan skor kecemasan pada saat ibu-ibu yang melahirkan didampingi suami dengan yang tidak didampingi suami. Nah, kira-kira uji apa yang akan kita gunakan untuk menjawab penelitian atau pertanyaan penelitian tersebut? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengetahui uji yang paling tepat untuk kasus ini, ada baiknya kita mengetahui tabel berikut ini. Ini adalah dasar tabel bahwa variabel itu terdiri dari variabel kategorik dan variabel numerik. Variabel kategorik biasanya berbentuk kategori. Nah, ini terdiri dari dua, yakni nominal dan ordinal. Nominal hanya membedakan, contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan ordinal ini biasanya bentuknya tingkatan. Contohnya adalah tingkat pendidikan rendah, menengah, tinggi, ya. Kemudian sosial ekonomi rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Nah, nominal itu biasanya terdiri dari dua kategori, sedangkan ordinal itu biasanya lebih dari dua kategori. Nah, sedangkan untuk variabel numerik ini bentuknya angka. Nah, terdiri dari dua juga, yakni ada interval, kemudian ada rasio. Nah, di interval ini dia tidak memiliki nol alami, ya. Jadi saat pengukuran itu dia tidak dimulai dari angka 0. Sedangkan rasio ini memiliki angka 0 alami. Nah, saat kita mengukur tinggi badan, berat badan itu dimulai dari angka 0, kemudian baru diukur, ya. Jadi perbedaan interval sama rasio, yakni interval ini tidak memiliki angka 0 alami, sedangkan rasio memiliki angka 0 alami. Nah, contohnya adalah suhu tubuh yang interval, kemudian rasio adalah contohnya berat badan dan tinggi badan, dan lain-lain. Nah, informasi ini sangat bermanfaat sekali sebagai dasar kita sebelum nanti menentukan uji yang paling tepat. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar dari variabel ini. Nah, yang berikutnya adalah tabel uji statistik. Nah, ini adalah tabel uji statistik yang harus kita pahami bahwa dalam menentukan uji apa yang tepat, ya, ini adalah uji-ujinya. Uji T, Mann-Whitney-ANOVA, uji T berpasangan, Lipid-ANOVA, Person, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon-Friedman. Ini adalah uji-ujinya semuanya. Nah, dalam menentukan uji ini mana yang paling tepat atau yang paling cocok, maka kita harus menjawab ketujuh pertanyaan ini, ketujuh syarat ini. Nah, yang pertama, variabel yang dihubungkan, apakah kategorik atau numerik, jenis hipotesisnya, komparatif atau korelatif, masalah skala pengukurannya, numerik atau kategorik, pasangan, berpasangan atau tidak berpasangan, jumlah kelompok, dua kelompok atau lebih dari dua kelompok, dan nomor 6, memenuhi syarat uji parametrik atau non parametrik. Dan yang ketujuh adalah prinsip tabel B kali K dan P kali K. Kita akan bahas satu persatu nanti, dan juga ada latihan sehingga kita akan mudah memahami. Nah, yang saya beri gambar atau warna ini ingin agar memudahkan Anda untuk memahami bahwa ini adalah merupakan satu kesatuan, gitu ya. Nah, ini yang saya kasih warna seperti ini. Nah, yang pertama, ya, kita tentukan dulu, ya. Agar kita bisa menentukan uji yang tepat, maka kita harus tentukan dulu variabel yang dihubungkan. Nah, di sini, ya, tanda nomor 1 ini. Nah, variabel satunya apa, variabel 2-nya apa, variabel 3-nya apa, dan seterusnya, gitu ya.
tergantung dari soal. Ya, nanti kita harus identifikasi soal, ya. Nah, jadi variabel yang akan kita uji itu variabel satunya apakah numerik, apakah kategorik, ya. Variabel 2-nya apakah numerik, apa kategorik. Tadi yang saya sampaikan bahwa variabel numerik itu bentuknya angka dan variabel kategorik itu biasanya bentuknya kategori. Nah, setelah kita menentukan variabel yang dihubungkan, ya kan, kita menentukan jenis hipotesis. Nah, di sini ada dua jenis hipotesis, ya. Di sini ada jenis komparatif, korelatif. Nah, jadi konsepnya ini kalau kita bisa menjawab pertanyaan semua ini, dia nanti akan mengkerucut pada pada uji yang paling tepat gitu ya. Maka itulah fungsi kita menjawab satu persatu ini. Nah, ini ya kita jawab dulu tadi variabel yang dihubungkan, kemudian baru jenis hipotesis. Nah, jenis hipotesis ada komparatif, ada korelatif. Nah, biasanya untuk jenis hipotesis komparatif itu pertanyaannya apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan, itu termasuk jenis hipotesis komparatif. Kalau yang korelatif ini khas. Biasanya apakah ada korelasi. Nah, itu berarti jenis hipotesisnya adalah jenis hipotesis korelatif, ya. Nah, kemudian baru kita tentukan masalah skala pengukuran. Nah, masalah skala pengukuran ini itu lihatnya di tabel ini ya. Ini ada jenis hipotesis ya. Tadi kita udah dapat, misalnya kan udah dapat nih hipotesis komparatif, hipotesis korelatif, berarti ini sudah tidak terpakai. Maka kita lihat di sini hipotesis komparatif. Nah, variabel satunya apa? Nah, untuk melihat masalah skala pengukurannya tentu kita lihat soalnya. Ya, nanti kita lihat soalnya. Variabel satunya apa nih? Oh, variabel satunya adalah skor ansietas. Berarti variabel satunya numerik. Kemudian kelompok ibu-ibu yang melahirkan damping suami sama tidak damping suami, berarti dia skornya variabelnya adalah kategorik gitu ya. Maka di sini kalau hipotesis komparatif variabel satunya adalah kategorik, variabel 2-nya adalah numerik, atau sebaliknya ya, variabel satunya numerik, variabel 2-nya kategorik, maka masalah skala pengukurannya adalah komparatif numerik. Nah, ini masalah pengukurannya ada dua nih ya, ada numerik sama kategorik. Kalau numerik ini berarti yang mungkin nih, sekitar sini nih yang mungkin nih. Ya, uji yang mungkin. Tadi kan korelatif udah tersisih, tinggal sini yang mungkin masalah skala pengukurannya numerik atau kategorik. Nah, berarti di sini karena dia masalah skala pengukurannya adalah numerik, maka uji yang di bawah ini sudah tidak mungkin nih. Ya, uji yang kategorik di bawah ini sudah tidak mungkin. Nah, maka yang mungkin adalah uji T tidak berpasangan alternatifnya Mann-Whitney, uji one way ANOVA alternatifnya Kruskal-Wallis. Nah, ini uji-uji yang mungkin ya. Nah, tinggal nanti kita perkecil lagi pasangan, apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Berpasangan artinya dia berasal dari individu yang sama. Tidak berpasangan artinya dia tidak berasal dari individu yang sama ya. Nanti untuk melihat berpasangan tidak pasangan tentu kita lihat soal dulu ya. Ya, apakah dari melihat perbedaan rata skor ansietas pada kelompok ibu-ibu yang proses melahirkannya didamping suami tidak damping suami. Jadi kan dia dari dua kelompok yang berbeda gitu loh. Skor ansietas diambil pada dua kelompok yang berbeda. Berarti ini tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan itu ya dia diambil pada kelompok yang sama. Misalnya diambil tekanan darah ya pada saat jam 10, jam 11, jam 12, tapi pada orang yang sama. Nah, maka itu termasuk berpasangan. Nah, kemudian kita tentukan jumlah kelompok ya. Jumlah kelompok 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Nah, tadi kita sudah makin perkecil ya. Tadi kan kemungkinannya di sini ya. Karena dia tidak berpasangan, maka kemungkinan yang berpasangannya akan tersisihkan ya. Kemungkinan uji yang tepat semakin kecil nih. Tinggal 4 aja nih. Nah, tinggal kita tentukan apakah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Nah, dari mana tahu 2 kelompok sama lebih 2 kelompok? Lihat lagi soal. Ini kan ada 2 kelompok nih. Ibu yang melahirkannya didampingi suami sama tidak didampingi suami. Kalau udah lebih dari 2 kelompok, misalnya ibu yang didampingi suami, tidak didampingi suami, atau sama satu lagi mungkin didamping keluarga, berarti dia lebih dari 2 kelompok. Nah, kalau pada kasus ini adalah dia 2 kelompok, maka uji yang mungkin adalah uji T tidak berpasangan atau Mann-Whitney. Nah, tapi sebelum tinggal 2 ya, tinggal kita lihat nomor 6.
apakah syarat uji parametrik atau non parametrik. Kalau dia uji parametrik maka kita pakai uji T tidak berpasangan, sedangkan kalau uji non parametrik kita pakai uji yang tepat adalah Mann-Whitney. Bagaimana tahu menggunakan uji parametrik dan non parametrik? Kita harus lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi data mentahnya itu, data statistiknya itu harus kita lakukan analisis atau uji normalitas, ya. Nah, nanti misal data sebelumnya Anda setelah belajar tentang uji normalitas, silakan lihat di link YouTube sebelumnya. Jadi kalau misal datanya normal, maka uji yang tepat adalah uji parametriknya. Jadi gunakan uji T tidak berpasangan. Tapi kalau seandainya datanya tidak normal, maka uji yang paling tepat adalah uji Mann-Whitney. Ya, kita lihat maka syarat uji parametrik atau non parametrik. Ya, jadi itu cara memahami tabel. Nah, kemudian yang ketujuh, karena tadi dia sudah terjawab ya, maka yang prinsip tabel B kali K P kali K ini tidak perlu kita jawab lagi gitu. Nah, kecuali masalah skala pengukurannya adalah kategorik, nah kan kemungkinan tabel B kali K yang mungkin itu ya, kalau misalnya tidak berpasangan, kemudian yang berpasangan adalah dengan tabel P kali K. Nah, tabel B kali K ini, nah contohnya kalau misalnya B itu adalah baris ya, K itu kolom. Nah, jadi di sini apabila misalnya kategorik tabel 2x2 ya, misalnya sosial ekonomi rendah tinggi ya, dihubungkan dengan misalnya pengetahuan rendah sama tinggi misalnya. Nah, jadi tingkat ekonomi seseorang itu apakah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang misalnya. Nah, itu sama-sama kategorik gitu ya. Masalah skala pengukurannya adalah kategorik misalnya. Maka dia kalau misalnya 2x2 itu menggunakan uji Chi-square. Nah, kalau misalnya syarat uji Chi-square terpenuhi. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak terpenuhi, maka menggunakan uji Fisher ya, ini ya, tabel 2x2. Jika uji Chi-square terpenuhi maka pakai uji Chi-square, jika tidak terpenuhi pakai uji Fisher. Nah, bagaimana nilai uji Chi-square tidak terpenuhi? Apabila ada nilai expected count kurang dari 5, maka nanti dari hasil Chi-square itu harus dilihat data nilainya, apakah ada nilai expected count kurang dari 5. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Kolmogorov-Smirnov. Ini contohnya misalnya ada 2x3 ya, tabelnya itu 2x3. Misalnya tadi di hubungan pengetahuan baik, kurang dan baik ya, itu dikaitkan dengan ekonomi rendah, sedang, tinggi ya, itu tabel 2x3 ya. Maka uji yang tepat adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kalau yang tidak berpasangan ya. Kalau yang kategorik berpasangan ini menggunakan tabel P kali K. Tabel P kali K itu adalah pengulangan ya, di pengulangan kali kategori gitu ya. Nah, kalau P kali K ini biasanya untuk penelitian eksperimen biasanya seperti itu ya. Nah, menggunakan uji, karena dia ada pengulangan ya, menggunakan uji Meek-Panemar ya, 2x2. Marginal homogeneity atau Wilcoxon apabila 2 kali atau lebih 2 ya, 2x3 misalnya gitu ya. Gunakan Cochran apabila tabelnya misal 3x2 gitu ya. Friedman kalau misalnya tabelnya adalah 3x3. Nah, itu. Sedangkan kalau korelatif ini simple sekali ya. Jadi dia tidak memilih, tidak ada berpasangan tidak berpasangan, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Jadi langsung. Kalau korelatif ini kalau dia bentuknya adalah numerik ya, maka menggunakan uji Person. Nah, kalau misalnya datanya normal ya, kalau tidak normal menggunakan uji Spearman. Kalau kategorik ini korelatif kategorik ya. Ini menggunakan koefisien kontingensi dan lambda. Nah, di sini 2 kali ya, 2x3 misalnya, atau menggunakan gamma dan Somers-D ini misalnya 3x3 gitu ya. Ini kalau misalnya bentuknya kategorik ya. Jadi kita langsung saja biar kita memahami ya, ini tabel B kali K, ini prinsip tabel P kali K. Jadi harus dipahami ya jumlah prinsipnya ya. Tapi saya sudah sampaikan di sini, sudah saya terangkan di sini. Jadi Anda cukup melihat tabel ini saja.
Nah, kita latihan biar kita paham ya nanti ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk komparatif itu kalau dia numerik, dia tidak berpasangan dua kelompok, maka uji yang paling bagus itu, uji yang tepat adalah uji tidak berpasangan, uji alternatifnya adalah Van Whitney. Nah, kemudian yang seterusnya ya, kalau dia pasti numerik tidak berpasangan lebih dari dua kelompok, maka uji komparatifnya adalah uji Van Whitney-Nova, uji alternatifnya adalah Kruskal-Wallis. Itu kalau dia numerik dan seterusnya. Kalau dia kategorik, ini kalau dia tidak berpasangan gunakan prinsip B kali K. Uji yang paling mungkin itu ada K-square dan Fisher dan Kolmogorov-Smirnov. Ya, tergantung nanti juga dibagi menjadi tabel 2x2 atau 2x3. Sedangkan yang berpasangan ini gunakan prinsip P kali K. Nanti bisa menggunakan McNamara ya, marginal homogeneity Wilcoxon, Constant dan Friedman. Nah, sedangkan untuk korelatif ya di sini kalau kita bentuknya numerik ya, numerik person, uji alternatif Spearman. Kalau dia numerik variabel satunya ordinal, variabel 2-nya numerik, ini gunakan uji korelasi Spearman. Sedangkan kalau skala ininya kategorik ya, masalah skala pengukurannya adalah kategorik ya, nominal, maka uji yang tepat adalah kontingensi dan lambda. Nah, nominal ordinal, nah ini kontingensi dan lambda juga. Nah, kalau dia ordinal ya 3x3 nih ya, maka bisa kita gunakan Spearman, bisa juga kita gunakan gamma dan Sommersby ya. Misalnya dia 3x3. Nah, kita latihan bagaimana menentukan uji statistik. Oke. Kita punya soal, apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas antara kelompok ibu-ibu yang proses melahirkannya tidak didampingi suami sama dengan didampingi suami. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita jawab satu-satu dulu. Variabel yang dihubungkan apa? Oh, variabel satunya adalah skor ansietas. Nah, skor ansietas apa bentuknya? Variabelnya ada dalam numerik. Variabel 2 adalah proses melahirkan. Ini didampingi suami sama tidak didampingi suami, ini sifatnya adalah kategorik. Maka kita jawab pertanyaan selanjutnya. Ini hipotesisnya komparatif atau korelatif, karena tadi pertanyaan apakah terdapat perbedaan ya, saya disampaikan bahwa apakah terdapat perbedaan, apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan, itu termasuk jenis hipotesis komparatif. Kalau dia korelatif itu jelas apakah ada korelasi seperti itu ya. Maka ini komparatif ya. Korelatif berarti sudah tidak mungkin. Nah, masalah skala pengukurannya. Untuk masalah skala pengukuran kita lihat di tabel ini. Tadi kita punya hipotesis komparatif ya. Kemudian variabel satunya adalah numerik, variabel 2-nya adalah kategorik, atau sebaliknya, variabel 1 kategorik atau variabel 2-nya numerik, sama saja nih. Maka masalah skala pengukurannya adalah komparatif numerik. Ya, berarti sekitar sini. Berarti ini tidak mungkin. Ya, ini sudah tidak mungkin. Nah, selanjutnya pasangan tidak berpasangan. Nah, kita lihat di sini dia tidak berpasangan karena tidak berasal dari sumber atau individu yang sama. Jadi di skor ansietas ibu-ibu yang dampingi suami sama tidak dampingi suami tadi ya. Jumlah kelompok ini terdiri dari 2 kelompok, yakni didampingi suami sama dan tidak didampingi suami. Kemudian kita lakukan uji parametrik dan non parametrik ya, atau uji normalitas. Nah, jika dia uji T tidak berpasangan jika datanya normal, uji Van Whitney jika datanya tidak normal ya. Jadi kita sudah mengkerucut nih ya, dari masalah semuanya komparatif numerik, pasangan dia ternyata dia adalah tidak berpasangan, berarti kemungkinan sekitar sini. Jumlah kelompok dia 2 kelompok, maka ini sudah tersisih. Nah, maka yang paling mungkin adalah sini. Nah, tinggal 2 ini juga kita harus sisihkan lagi. Caranya dengan uji normalitas. Nah, kalau dia normal menggunakan uji T, tidak berpasangan. Apabila tidak normal dia menggunakan uji Van Whitney. Nah, prinsip B kali K berarti tidak perlu karena dia kan bukan kategorik ya. Masalah pengukurannya sekitar sini aja. Kalau kategorik ini baru kita masuk ke prinsip tabel B kali K, yakni berpasangan ya, atau prinsip tidak berpasangan, atau yang tabel P kali K berpasangan. Nah, tinggal nanti dilihat tabel 2x2-nya dan sebagainya. Nah, berarti ini dapat kita simpulkan bahwa uji T tidak berpasangan jika normal ya.
Uji Mann-Whitney jika tidak normal. Maka kalau misal seandainya data normal, silakan langsung uji T tidak berpasangan. Lakukan uji T tidak berpasangan. Nanti kita masuk ke tahap yang berikutnya, bagaimana cara melakukan uji T, uji one way ANOVA, uji T berpasangan, repeated ANOVA, person, Mann-Whitney, dan sebagainya. Berbagai macam uji. Ya, di sini kita harus mempelajari dulu bagaimana cara memilih uji yang paling tepat. Nah, silakan nanti latihan ya. Anda coba gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kira-kira ini uji apa yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini ya, dengan menggunakan tabel uji statistik. Nah, Anda harus perhatikan pola pertanyaannya. Nah, pola pertanyaannya, jenis hipotesisnya ya. Apakah berpasangan, tidak berpasangan, terdiri 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, dan sebagainya. Jadi harus jawab dari 7 pertanyaan tadi. Nah, ini juga apakah ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol antara peminum alkohol dan bukan peminum alkohol. Nah, kira-kira uji apa yang paling tepat? Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.